Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Taib, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Qawaidul Arba'. Dan minggu lalu kita sudah membahas kaidah yang pertama dari kitab Qawaidul Arba', dan kita masuk pada kaidah yang kedua. Perhatikan bukunya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-qaidatu ats-tsaniyatu annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Adapun kaidah yang kedua, sesungguhnya mereka mengatakan, ma da'awnahum, kami tidak berdoa kepada mereka, wa tawajjahna ilaihim, dan kami tidak mengarahkan wajah-wajah kami kepada mereka, illa kecuali li talabil qurbati, kecuali hanya mencari al-qurbah, kedekatan kepada Allah, wasyafa'ati, dan syafaat. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala, adapun dalil adanya qurbah, kedekatan kepada Allah, firman Allah azza wa jalla, walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil sesembahan selain daripada Allah dari para wali-wali, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa kecuali liyuqarribuna, supaya mereka itu mendekatkan kami, ilallahi, kepada Allah, zulfa, sedekat mungkin. Wa dalilu syafa'ati, adapun dalil syafaat, qauluhu ta'ala, firman Allah azza wa jalla, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah, dan mereka menyembah selain daripada Allah yang tidak mendatangkan madarat kepada mereka dan juga manfaat, dan mereka mengatakan mereka itulah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, wasyafa'atu syafa'atan, dan syafaat itu ada dua. Syafa'atun manfiyatun, syafaat yang ditiadakan, wa syafa'atun muthbitatun, dan syafaat yang ditetapkan. Fa syafa'atul manfiyatu, adapun syafaat yang ditiadakan, maka tutlabu min ghairillah, syafaat yang dicari kepada selain Allah, fi ma la yaqdiru alaihi illallah, terhadap perkara yang tidak sanggup dilakukan kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya firman Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian hari yang tidak ada jual beli di dalamnya,
tidak ada pertolongan di dalamnya dan tidak ada syafaat, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang zalim. Wasyafa'atul muthbitatu, adapun syafaat yang ditetapkan, hiyallati tutlabu minallah, syafaat yang dicari dari Allah. Wasyafi'u mukarramun bi syafaati, dan orang yang memberikan syafaat dimuliakan dengan syafaatnya. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzni, dan orang yang diberikan syafaat orang yang mendapatkan redha ucapan amalnya setelah mendapatkan izin Allah. Kama qala ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni, siapakah yang memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 255. Taib. Di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau ingin membantah orang-orang yang terjerumus kepada kesyirikan di zamannya. Jadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu, orang-orang yang mereka datang ke kuburan-kuburan yang dianggap wali, alasannya cuma dua. Orang-orang yang meminta-minta ke kuburan para wali itu alasannya dua. Itu di zaman Syekh dulu, dan alasan ini juga sama dengan di zaman sekarang kalau kita tanya kepada mereka yang meminta-minta di kuburan itu. Alasan yang pertama, mereka mengatakan, kalau kita katakan kepada mereka, kenapa engkau datang ke kuburan wali ini, wali itu? Pasti mereka mengatakan, karena kami ingin mendekatkan diri kepada Allah, atau dengan bahasa Arab disebut al-qurbah. Kami tidak menyembah kuburan, tapi kami ingin mendekatkan kepada Allah lewat kuburan, lewat orang-orang yang dalam kubur itu, yang disebut para wali, orang-orang saleh itu. Kalau itu alasan kalian, bahwa meminta-minta berdoa di kuburan itu karena ingin mendekatkan kepada Allah lewat wali-wali yang dikubur itu, apa bedanya alasan kalian dengan alasan orang-orang musyrik di zaman Nabi? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di sini, walladzina takhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang mereka mengambil sesembahan selain daripada Allah, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy itu, yang mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saif, Nailah dan yang lainnya. Apabila dikatakan kepada mereka, kenapa kalian sembah Lata, Uzza, Manat? Kenapa kalian sembah itu? Maka mereka akan mengatakan, kami jadikan mereka wasilah mendekatkan kami kepada Allah. Nah, apa bedanya alasan kalian dengan mereka? Mereka orang-orang musyrik pun alasannya sama. Kami menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saif, Nailah, Wud, Ya'uq, Yaghus, Ya, Nasr dan sesembahan yang lainnya. Kami loh tidak menyembah patung-patung itu, tapi kami menjadikan patung-patung itu wasilah untuk mendekatkan kami dengan Allah. Lah, alasan ini pun kalian pakai hari ini. Kata Syekh, di zaman dia mengatakan, ketika menegur orang-orang yang datang dan menuhankan kuburan itu, kemudian meminta-minta di kuburan, kenapa kalian ke kuburan? Kenapa kalian sembah di kuburan? Kenapa kalian berdoa di kuburan? Alasan mereka mengatakan, kami loh tidak nyembah kuburan. Kami hanya menjadikan kuburan wali-wali ini untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat mungkin. Maka seolah-olah Syekh mengatakan, lalu apa bedanya alasan kalian dengan mereka? Ini pertama. Yang kedua, alasan mereka adalah syafaat, bahwa kami datang ke kuburan orang-orang saleh itu karena mereka, orang-orang yang dikubur itu, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat mereka. Kalau itu alasannya, kata Syekh, maka apa bedanya dengan perkataan orang-orang musyrik di zaman Nabi? Mereka pun sama alasannya seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus di sini ayat 18, wa ya'buduna min dunillah. Orang-orang yang menyembah dari selain Allah itu,
ma la yadurruhum, yang tidak mendatangkan manfaat kepada mereka, wala yanfa'uhum, tidak mencegah madarat kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah, mereka itu sesembahan selain daripada Allah itu, mereka adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Lalu apa bedanya? Ya. Orang-orang musyrik alasannya seperti itu, kalian juga alasannya sama. Orang-orang yang berdoa di kuburan wali-wali itu, mereka mengatakan karena wali-wali itu kelak akan memberikan syafaat pertolongan untuk kami di hadapan Allah. Lah orang musyrik juga ngomong begitu, sama. Mereka Lata, Uzza, Manat, Khubal dan berhala-berhala selain daripada Allah itu, mereka akan menjadi penolong kami di sisi Allah. Lalu apa bedanya 11-12 saja ucapan kalian dengan mereka? Makanya kemudian Asy-Syaikh mengatakan wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Syafaat manfiyatun, yang memang ditiadakan secara syariat, tidak boleh dilakukan. Wa syafa'atun muthbitatun, dan syafaat yang ditetapkan. Ingat, syafaat ada dua. Syafaat yang boleh, syafaat yang tidak boleh. Syafaat yang ditetapkan dan syafaat yang ditiadakan. Kemudian kata Syekh, fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillah. Syafaat yang ditiadakan itu ketika dicari dari selain Allah, fi ma la yaqdiru alaihi illallah, dari apa-apa yang ia tidak sanggup untuk melakukannya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang apakah mungkin para wali yang ada di kuburan itu, kalian sangka mereka akan memberikan syafaat kepadamu? Dari mana keyakinan itu datang? Bahwa saya datang ke kuburan wali fulan, wali ini, wali itu, Habib, wali Habib ini, wali Habib itu, kiai ini, kiai itu, dan begitu seterusnya, yang mungkin dianggap orang-orang soleh yang sudah meninggal. Apa menjamin mereka akan memberikan syafaat? Mana jaminannya? Padahal syafaat itu ada syaratnya, ya. Dan syarat orang mendapatkan syafaat itu ada berapa? Ada 3. Kalau orang ingin mendapatkan syafaat, maka syaratnya harus ada 3. Sebagaimana perkataan Syekh di sini. Pertama, harus ada izin dari Allah. Bagi orang yang akan memberikan syafaat, harus diberikan izin dulu. Kalau Allah izinkan engkau berhak memberikan syafaat, maka dia berhak memberikan syafaat. Pertanyaannya, apakah wali-wali yang dianggap wali itu mereka akan mendapatkan izin atau tidak? Kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa mereka dapat izin atau tidak. Karena syarat utama pemberi syafaat itu harus ada izin. Yang kedua, harus ada redha. Kepada siapa? Kepada yang memberi syafaat dan kepada yang akan diberikan syafaat. Dua-duanya harus dapat redha Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, orang yang di kuburan itu mereka dapat izin berikan syafaat. Apakah Allah redha kepada kita akan diberikan syafaat? Karena orang-orang yang meminta-minta ke kuburan itu bisa terjerumus kepada kesyirikan, sementara Allah tidak redha dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi belum tentu orang yang berikan syafaat dapat izin, sementara orang yang akan diberikan syafaat tidak dapat redha, enggak nyambung. Makanya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Manusia yang paling bahagia dengan syafaat kepada hari kiamat, kata Rasul, orang yang mengucapkan la ilaha illallah alias muwahhid, para ahli tauhid. Itulah orang-orang yang diridhai. Baik yang mendapatkan syafaat harus mentauhidkan Allah, baik yang memberikan syafaat harus mentauhidkan Allah, dan tambahan bagi yang memberikan syafaat harus ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syarat syafaat. Ma'ruf dalam hadis yang panjang sekali, ketika Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan manusia di padang mahsyar, dari orang yang pertama sampai yang terakhir, dari sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati itu dikumpulkan di padang mahsyar. Maka manusia pun
Mereka menanti-nanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi susah, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, kemudian keringat dicucurkan, dan kondisi mereka berdiri. Dan mereka tidak makan, tidak minum, tidak beralaskan kaki, tidak menggunakan pakaian. Yuhsyarun nas hufatan uratan ghurlan, kata Rasul. Dibangkitkan dalam posisi tidak pakai sandal, tidak pakai baju, bahkan tidak dikhitan kembali ketika seperti dia lahir. Jadi mulailah kemudian manusia-manusia ini, mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ya Adam, bukankah engkau abul bashar, bapak bagi kami manusia? Kemudian mereka mengatakan, isfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Wahai Adam, mintalah syafaat kepada Rabbmu, tidakkah kau iba melihat kami dalam kondisi susah ini? Tapi Adam alaihi salatu wassalam menolak dan mengatakan, nafsi nafsi idhab ila ghairi. Uruslah diri kalian, uruslah diri kalian, carilah manusia selainku. Akhirnya kemudian manusia pun ketika melihat Adam tidak mampu memberikan syafaat, mereka datang kepada Nuh alaihi salam. Maka jawaban Nuh juga sama, mengatakan, nafsi idhabu ila ghairi. Uruslah diri kalian, uruslah diri kalian, carilah orang lain selainku. Akhirnya manusia pun datang kepada Nabi Ibrahim dan mengatakan, ya Ibrahim, anta khalilur rahman, engkau ini kekasih Allah. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau lihat kondisi kami, tidakkah kau iba kondisi kami? Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Rabbmu. Tapi Ibrahim juga sama mengatakan, nafsi idhabu ila ghairi. Urus diri kalian, carilah selainku. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa. Maka Musa pun sama, tidak mampu memberikan syafaat. Akhirnya mereka datang kepada Isa. Semua ulul azmi, ya. Tapi Isa mengatakan, nafsi, urus diri kalian, idhab ila Muhammad wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Kalau begitu kalian pergilah cari namanya Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena dia sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Cari dia. Akhirnya manusia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Muhammad, isfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Wahai Muhammad, engkau adalah akhir daripada utusan, mintalah syafaat kepada Rabbmu, tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, akan kucoba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pergi menghadap Rabbnya persis di bawah arsy-Nya. Kemudian Rasul sujud di situ dengan sujud yang lama sekali, kemudian diilhamkan oleh Allah dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah lama sujud, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berdialog dengan Rasul di situ. Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Qul tusma, isfa' tushaffa. Katakan kau didengar, mintalah syafaat, aku akan beri kau syafaat. Di sini dalil tentang izin dari Allah kepada yang akan memberikan syafaat. Rasul tidak bisa memberikan syafaat. Rasul itu manusia sama dengan kita, tidak bisa memberikan syafaat kalau bukan karena izin dari Allah. Lihat, Adam tidak sanggup berikan syafaat, Nuh tidak sanggup berikan syafaat, Ibrahim juga tidak sanggup, Musa, Isa juga tidak sanggup. Mereka para nabi terbaik. Semua manusia tidak sanggup berikan syafaat kecuali dengan ada izin. Sampai Rasul pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah ada izin dari Allah. Isfa' tushaffa. Ya, mintalah syafaat, aku akan beri kau syafaat. Itu dalil tentang izin, bahwa pemberi syafaat itu tidak mungkin memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kemudian wali-wali yang ada di kubur itu? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak sanggup berikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, macam mana di bawahnya para nabi?
Lebih tidak bisa lagi memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu mereka dapat izin? Seolah-olah kita mendahului Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita katakan haula syufa'una indallah, mereka adalah pemberi syafaat dan pertolongan kepada kami di sisi Allah. Dari mana tahunya mereka akan berikan syafaat? Makanya Syekh di sini membantah bahwa alasan yang kalian kemukakan bahwa ketika kalian melakukan kesyirikan di kuburan, meminta-minta kepada penghuni kubur dengan alasan dua, karena dalam rangka mendekatkan diri kepada dan mengatakan mereka para pemberi syafaat, dua alasan ini adalah dua alasan yang pernah dikatakan orang-orang musyrik di zaman Rasul. Maka tidak benar kalau minta sesuatu minta langsung kepada Allah, tidak perlu ada perantara. Kata Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta langsung kepada Allah, kalau minta pertolongan minta langsung pertolongan kepada Allah, tidak perlu lewat orang-orang yang sudah meninggal. Kepada orang yang masih hidup saja dalam bab tawasul kita minta doa kepada orang saleh, ini pun jadi perselisihan ulama tentang apakah boleh ataukah sunnah. Tapi pendapat yang kuat tidak sampai kepada sunnah, hanya boleh-boleh saja. Dan sebaiknya berdoa itu tanpa perantara, langsung aja kita katakan ya Rabb Allahumma, minta langsung kepada Allah, tidak perlu lewat perantara ini dan itu. Itu lebih baik, karena bagaimanapun Allah yang mengatakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku yang mengabulkan setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Artinya tanpa harus ada perantara, langsung kepada Allah. Apa masalahnya? Itulah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis syafaat ini menunjukkan apa? Rasul saja meminta izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Bisa saja Allah tidak kasih izin kan? Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, makanya Rasul berhak memberikan syafaat. Syafaatul uzma, syafaat besar yang tidak bisa dilakukan siapapun oleh para nabi. Inilah makna doa dalam setiap kita mendengar azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kata Nabi SAW, kalau mendengar azan baca doa ini, karena doa ini adalah doa tentang salawat kepada Rasul supaya Rasul mendapatkan syafaat di hadapan Allah. Ati Muhammadanil wasilah, berikan kepada Muhammad itu wasilah dan fadilah, dua-duanya syafaat. Dan juga maqam mahmudah, tempat yang indah. Maksudnya ketika para nabi tidak sanggup berikan syafaat, dialah satu-satunya yang diberikan izin oleh Allah memberikan syafaatul uzma. Makanya di sini mu'alif rahimahullahu taala mengatakan wasyafaatul muthbitatu hiya allati tutlabu minallah. Dan syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang langsung dicari dari Allah, bukan lewat perantara. Wasyafi'u mukarramun bisyafa'ah. Dan orang yang berikan syafaat itu mereka dimuliakan dengan syafaatnya. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qaulahu wa amalahu. Dan orang yang akan diberikan syafaat adalah orang yang Allah redhoi kata-katanya, amal-amalnya, ba'dal izni, itu pun setelah adanya izin dari Allah. Jadi kalau seandainya okelah orang yang memberikan syafaat Rasulullah, orangnya baik, mulia karena seorang nabi dan rasul. Tapi orang yang akan diberikan syafaat itu orang musyrik, penyembah berhala. Apa mungkin dapat syafaat? Tidak mungkin. Orang yang akan memberikan syafaat sudah dapat izin, tapi belum tentu orang yang diberi syafaat dapat redha. Lah keredhaan itu harus dicari. Lah salah satunya adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Abu Hurairah tegas tadi mengatakan as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia dengan syafaat kepada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Inilah
Syekh Muhammad dalam kaidah yang kedua hendak membantah orang-orang yang melakukan kesyirikan di zamannya dan juga di zaman sekarang. Wallahu alam.